Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik siswa-siswi kelas 8 dimanapun kalian berada, tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Bertemu lagi dengan saya dalam kegiatan pembelajaran PPKN. Kali ini kita akan membahas bab 1, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila pada pertemuan yang ketiga. Pertemuan kali ini akan membahas makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, khususnya pada materi arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Baik, kita mulai saja. Makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, khususnya pada materi arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat menegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mendasari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, bagi bangsa Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Arti penting dan fungsi Pancasila yang pertama adalah sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, di sini diartikan sebagai dasar falsafah atau filosofi negara, sehingga Pancasila dalam hal ini digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang sesuai dengan bunyi dan isi yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, arti penting dan fungsi Pancasila yang kedua adalah sebagai pandangan hidup bangsa. Dalam hal ini, Pancasila berperan sebagai pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di negara kesatuan Republik Indonesia. Semua sila di dalam Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Dalam pelaksanaannya, sila ke-1 Pancasila melandasi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dilandasi sila pertama, melandasi sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga dilandasi sila pertama dan kedua, serta melandasi sila keempat dan kelima, dan seterusnya. Semangat ketuhanan yang Maha Esa itu hendaklah pula meyakinkan segenap bangsa Indonesia untuk bersatu padu di bawah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Perbedaan-perbedaan di antara sesama warga negara Indonesia tidak perlu diseragamkan, melainkan dihayati sebagai kekayaan bersama yang wajib disyukuri dan dipersatukan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, dalam kerangka kewarganegaraan tidak perlu dipersoalkan mengenai asal-usul, anutan agama, warna kulit, dan bahkan status sosial seseorang. Semua orang memiliki kedudukan yang sama sebagai warga negara. Setiap warga negara adalah rakyat, dan rakyat itulah yang berdaulat dalam negara Indonesia. Sesuai dengan pengertian sila ketuhanan yang Maha Esa, setiap manusia di Indonesia sebagai rakyat dan warga negara Indonesia diakui sebagai insan beragama berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Paham ketuhanan yang Maha Esa merupakan pandangan dasar
dan bersifat primer yang menjiwai seluruh sila-sila dalam Pancasila. Menurut Profesor Dr. Hans, seperti dikutip oleh Asti Merianto, dalam suatu negara yang merupakan kesatuan tatanan hukum, terdapat suatu kaidah tertinggi, di mana kedudukannya lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar. Berdasarkan kaidah yang tertinggi inilah Undang-Undang Dasar dibentuk. Kaidah tertinggi dalam kesatuan tatanan hukum negara disebut Stat Fundamental Norm. Kaidah tertinggi di negara kita adalah Pancasila. Apabila kita hubungkan dengan proses penyusunannya, Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai pendiri negara kala itu. Sejak disahkan secara konstitusional pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara dalam peri kehidupan kebangsaan Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, Pancasila wajib dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pancasila haruslah dilaksanakan secara utuh dan konsekuen. Sebagai norma hukum, Pancasila juga mempunyai sifat imperatif atau memaksa. Artinya, Pancasila mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk kepada Pancasila. Siapa saja yang melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, serta bagi pelanggar dikenakan sanksi-sanksi hukum. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan berbangsa dan bernegara diharapkan adalah kehidupan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, seperti dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian pembahasan materi kali ini telah selesai. Baik, kita simpulkan. Kesimpulan yang pertama, arti penting dan fungsi Pancasila yang pertama adalah sebagai dasar negara. Dasar negara di sini diartikan sebagai dasar falsafah atau filosofi negara. Sehingga Pancasila dalam hal ini digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Arti penting dan fungsi Pancasila yang kedua adalah sebagai pandangan hidup bangsa. Dalam hal ini, Pancasila berperan sebagai pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketiga, semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Yang keempat, sebagai norma hukum, Pancasila juga mempunyai sifat imperatif atau memaksa. Artinya, Pancasila mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk kepada Pancasila. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini ada tugas sebagai bahan latihan, silakan dikerjakan, kemudian kumpulkan kepada Bapak Ibu guru kalian sesuai dengan kesepakatan di sekolah. Soal yang pertama, jelaskan fungsi peran Pancasila sebagai dasar negara. Soal yang kedua, jelaskan fungsi dan peran Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, jelaskan perbedaan arti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang keempat, apa manfaat Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa?
Demikian pertemuan kali ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga dapat bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.